Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Syah. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait pengembangan game, yakninya gamifikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan apakah gamifikasi itu. Di sini terdapat 3 pengertian gamifikasi. Gamifikasi adalah aktivitas menggunakan mekanika game dalam konteks non-game, berdasarkan Wu 2011. Kemudian berdasarkan gamification.org, gamifikasi adalah upaya menerapkan pemikiran desain game pada aktivitas non-game yang membuatnya lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen game dan teknik desain game digital untuk masalah-masalah non-game seperti tantangan bisnis, dampak sosial, dan pendidikan. Intinya gamifikasi ini adalah bagaimana cara kita menerapkan konsep-konsep, ilmu-ilmu, serta manfaat yang terdapat dalam game, contohnya game digital, yang dapat kita praktekkan ke dunia nyata, yang dapat membantu kita lebih menyenangkan, yang dapat membantu kita merasa lebih menyenangkan dalam menyelesaikan tugas atau aktivitas-aktivitas kita. Contohnya di tantangan bisnis, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya, elemen-elemen gamifikasi apa yang ada yang terdapat di dalam game yang dapat kita terapkan dalam dunia nyata. Di sini ada dua inti elemen. Yang pertama self elemen dan social elemen. Di self elemen itu tersendiri terdapat beberapa poin, yakninya yang pertama ada poin seperti bagaimana points atau skor yang bisa kita dapatkan. Yang kedua ada level atau tantangan. Yang ketiga trophies atau manfaat yang bisa kita dapatkan berupa barang atau sesuatu, benda. Yang keempat adalah virtual goods, manfaat virtual. Yang kelima storyline, bagaimana cerita game atau cerita dalam permainan itu. Yang keenam time resisting, bagaimana cara waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permainan itu. Dan yang terakhir estetik, nilai suatu keindahan. Kemudian elemen dari gamifikasi yang kedua adalah social elemen. Di sini ada 4 elemen sosial. Yang pertama leaderboard, kepemimpinan. Yang kedua virtual good, sama dengan self elemen tadi. Yang ketiga interaktif cooperation, bagaimana cara kita bekerja sama dan berinteraksi dalam suatu game itu tersendiri. Dan yang terakhir storyline-nya. Intinya suatu gamifikasi yang terdapat dalam suatu permainan itu haruslah menarik dan menyenangkan, sehingga dapat kita terapkan dalam aktivitas non-game itu tersendiri. Selanjutnya, inti dari penggunaan gamifikasi dalam aktivitas kita adalah menyenangkan. Karena konsep dasar dari game itu tersendiri adalah fun. Jadi jika kita membuat gamifikasi yang tidak menyenangkan, itu hanyalah buang-buang waktu saja. Dan di gamifikasi itu tersendiri tidak dapat unsur pemaksaan atau bahkan unsur hipnotis yang membuat seseorang memiliki kecanduan tertentu dalam gamifikasi. Tidak lainlah gamifikasi itu sendiri membawa seseorang ke dalam manfaat secara langsung dari manfaat-manfaat dalam permainan itu. Contohnya bagaimana cara kita bagaimana cara kita memanfaatkan produk Android seperti game mungkin Pokemon Go. Kita bisa memanfaatkan mungkin pencariannya bukan seperti mencari Pokemon mungkin, tapi mencari buku-buku atau novel-novel yang bisa membantu kita menambah wawasan kita. Terdapat rumus dalam gamifikasi. Yang pertama, efisiensi ditambah kemudahan sama dengan kenikmatan. Bagaimana cara kita membuat elemen di gamifikasi itu secara efisien, dan efisien itu tersendiri dapat dilaksanakan dengan secara yang sangat mudah. Kemudian kenikmatan itu tersendiri sama dengan efisien tambah kemudahan. Intinya adalah menciptakan sesuatu prosedur gamifikasi yang sangat menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya di game itu tersendiri terdapat teori of flow. Teori ini menjelaskan bagaimana cara kita membuat suatu elemen dalam game yang tidak membosankan namun challenge menantang.
Intinya di sini ketika kita menjalankan membuat suatu gamifikasi, kita tidak boleh membuat game itu terlalu menantang sehingga akan menimbulkan kebosanan, dan juga kita tidak juga menantang akan menimbulkan frustasi, dan juga kita tidak boleh membuat suatu game itu yang tidak menantang dan akan menimbulkan kebosanan. Intinya bagaimana cara kita bisa menseimbangkan antara challenge dan ability dari suatu gamifikasi itu tersendiri. Ini ada beberapa game yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan mungkinnya, sehingga dapat membantu anak-anak dalam belajar. Berikut mengenai kondisi kesenangan. Kondisi kesenangan ini sendiri dijelaskan oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Terdapat 7 kondisi kesenangan dalam membuat gamifikasi. Yang pertama, ketika dapat menyelesaikan tugas atau tantangan yang dapat kita selesaikan. Ketika kita berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan, kita akan mendapat impact fun dan bahkan unsur menyenangkan dari tahapan kita menyelesaikan game itu tersendiri. Yang kedua, ketika kita dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Intinya, ketika kita membuat prosedur gamifikasi ini yang kita terapkan dalam dunia nyata, kita harus bisa berhasil berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas kita. Jadi ketika kita membuat gamifikasi ini, kita akan merasa lebih konsentrasi dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ketika suatu kegiatan yang dikerjakan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau kita membuat gamifikasi, kita menerapkan unsur-unsur game dalam tugas kita harus memiliki tujuan yang jelas mengapa kita menerapkan unsur game itu terhadap project atau tugas yang akan kita buat. Selanjutnya, ketika suatu kegiatan yang dikerjakan memiliki feedback yang cepat dan terukur. Sebaiknya ketika kita menerapkan gamifikasi dalam tugas atau dalam project kita haruslah mendapatkan feedback yang secara cepat dan terukur. Hal ini supaya agar kita ketika menerapkannya dalam dunia nyata, kita memiliki manfaat yang dapat diukur secara berkesinambungan. Artinya kita mendapat manfaat yang bisa kita gunakan dan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, ketika kita dapat terlarut dalam kegiatan hingga hilang kesadaran. Ini bukan maksud dalam konteks negatifnya, tapi maksud dalam konteks positifnya, yakninya ketika kita menerapkan konsep game itu tersendiri dalam tugas kita diharapkan agar tugas yang kita kerjakan itu diharapkan menyenangkan, sehingga seperti kita merasa tidak membuat tugas tapi merasa sedang bermain dalam game itu tersendiri. Dan gamifikasi itu sendiri dapat menghilangkan kekhawatiran dan frustasi pada kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kondisi kesenangannya ketika kita dapat melakukan kontrol atas tindakan yang dapat dilakukan. Intinya di sini kita membuat gamifikasi untuk diri kita sendiri, dan sehingga kita dapat mengontrol apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang akan kita lakukan kemudian harinya berdasarkan apa yang kita buat itu tersendiri. Terakhir, ketika rasa kepercayaan terhadap diri sendiri lebih kuat. Ini ketika kita membuat gamifikasi dalam permainan game yang diterapkan dalam dunia nyata atau tugas kita, diharapkan kita mendapatkan kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi, karena penerapan ini tersendiri memudahkan kita, dan intinya kita akan merasa superpower dan merasa menguasai bidang itu tersendiri karena kita telah menerapkan konsep ini dalam tugas kita. Kemudian, game di dunia pendidikan.
Game dunia pendidikan atau game based learning adalah suatu bentuk pembelajaran yang memanfaatkan game elektronik untuk kebutuhan pendidikan. Intinya ini bagaimana kita membuat atau memasukkan metode-metode aktivitas dalam game itu tersendiri, yang contohnya di game elektronik untuk kebutuhan pendidikan untuk menunjang pengetahuan dan kecerdasan siswa. Bagaimana strategi, capaian, dan konten dari game itu tersendiri haruslah kita terapkan sedetail dan seefektif mungkin agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Selanjutnya, apa beda dari gamifikasi, game based learning? Yang pertama, game itu memiliki tujuan umumnya menghibur, sedangkan gamifikasi ada tujuan kenapa harus dilakukan, dan game based learning bertujuan untuk membantu proses belajar. Perbedaan dari ini tersendiri, game itu hanya untuk menghibur, sedangkan gamifikasi itu memiliki tujuan seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun ia memiliki konteks hiburan atau fun, tapi ia harus memiliki tujuan yang jelas. Dan game based learning itu tujuannya itu adalah proses belajar. Soalnya di game itu ada menang kalah merupakan bagian dari game. Sedangkan di gamifikasi itu menang dan kalah dapat berarti sesuatu. Maksudnya di game ini, di gamifikasi, penerapan gamifikasi dalam dunia nyata, dalam tugas kita itu kita harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah kita harus menang atau kalah? Karena di konsep itu tersendiri dapat memiliki impact yang besar terhadap tugas kita tersendiri. Dan di game based learning ini kekalahan digunakan sebagai alat evaluasi. Maksudnya ketika kita salah atau kalah dalam game, contohnya di game belajar tambah-tambah, mungkin ketika kita salah menjawab, itu merupakan pengalaman kita dan dapat kita evaluasi ke depannya. Selanjutnya di game itu tersendiri lebih mengutamakan gameplay, maksudnya lebih mengutamakan bagaimana cara kita terhibur di game itu tersendiri, bagaimana permainan itu tersendiri. Di gamifikasi itu perbedaannya, di gamifikasi memanfaatkan gameplay untuk suatu aktivitas, yakninya gameplay ini harus memiliki tujuan dan efek tertentu. Di game based learning, gameplay itu dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran. Selanjutnya di game, perbedaan gamifikasi, game based learning. Di game, pemodelan cerita dan adegan bebas dan tidak terbatas. Ini di game ini tersendiri kita memiliki kreativitas yang tidak terbatas untuk menciptakan. Kita tidak memiliki batasan tertentu dalam menciptakan bagaimana cara kita menciptakan satu permainan. Sedangkan di gamifikasi, pemodelan cerita dan adegan sesuai dengan tujuan. Dan di game based learning itu tersendiri, pemodelan cerita dan adegan itu haruslah sesuai dengan aset-aset dan konten-konten dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang terakhir, di game memotivasi orang untuk mengasah keterampilan agar dapat memenangkan permainan. Intinya ketika kita membuat game itu, bagaimana cara kita agar membuat suatu orang yang memainkan game kita itu tersendiri termotivasi untuk menyelesaikan permainan kita. Sedangkan di gamifikasi itu, motivasi orang tersebut dilakukan bukan untuk unsur kesenangan tersendiri, namun dilakukan untuk mencapai suatu keuntungan tertentu. Dan di game based learning itu, motivasi yang dilakukan untuk dalam membuat game adalah agar menciptakan orang yang mampu belajar agar dapat memenangkan permainan dan agar mendapat manfaat impact dalam learning dalam game yang kita buat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.